Ini nggak sampai. Dari gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya, saya ambil videonya dulu ya. Ganti masuk ke YouTube nih, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tabarakallah. Nanti Ustaz mana jemaahnya, aku nggak ada nih ceramah katanya, komplain lagi. Itu. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa'udata min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Ustaz, duduk sini ya Ustaz. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Tabarakallah. Mari kita mulai pengajian kita pada hari ini dengan membacakan nomor kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk niat kita masing-masing dan terutama untuk niat Shahibul Bait. Ya. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, ridhamu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Nenek, abang, kakak, empok, Shahibul Bait yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjuti pengajian manajemen hati kita pada hari ini. Dan bagi yang belum makan silakan ya, saya mewakili Shahibul Bait ya, silakan dicicipi hidangan Shahibul Bait sambil mendengarkan ceramah. Terima kasih Pak. Ya. Baik, kita lanjuti kajian manajemen hati di hikmah yang berikutnya. Kita jujur dalam usaha bukan supaya laku dagangan kita, melainkan karena Allah perintahkan untuk jujur dan Allah suka pedagang yang jujur. Laku atau tidaknya bergantung kepada Allah, bukan kepada kejujuran kita. Nah, ini Bu, Pak, Abang, Kakak, ya. Jadi kalau kita usaha, ya, kalau kita bekerja, itu coba luruskan niat kita, ya. Ya, niat kita bekerja itu karena Allah dan mengharap ridha Allah. Begitu juga dengan usaha, karena Allah dan mengharap ridha Allah. Dan dalam usaha kita harus jujur. Agar apa? Agar Allah ridha. Yang kita cari itu bukan banyaknya untung. Yang kita cari itu bukan banyaknya duit. Yang kita cari itu bukan berhasil atau tidaknya, atau keberhasilan. Tapi yang kita cari dalam usaha adalah keberkahan. Yang kita cari dalam usaha adalah ridha Allah. Sukses pun kita jualan,
banyak kita untung, kalau Allah nggak ridho, nggak ada artinya. Banyak pun kita untung, kalau tidak ada keberkahan, tidak ada artinya. Ustadz, bagaimana supaya berkah? Bagaimana supaya agar Allah ridho? Agar Allah ridho apa yang kita usahakan, kita dagangkan, caranya kita harus jujur dalam berdagang. Jangan mengurangi timbangan, kata Nabi. Nah, ingat, seperti kata ulama ini, kita jujur dalam berdagang bukan supaya dagangan kita laku, bukan supaya kita dipuji orang, bukan supaya kita disanjung orang, bukan supaya kita berhasil, bukan. Kalau itu tujuan kita, udah lain niatnya. Tapi kita berdagang jujur agar apa? Ya agar Allah ridho, agar berkah apa yang kita usahakan. Nah, kalau Allah sudah ridho, insya Allah akan sukses, akan berhasil, akan laku dagangan kita. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Nah, seperti misalnya bekerja. Nah, bekerja apa niat kita? Nah, kalau niat kita bekerja supaya ditengok istri, supaya disanjung istri, supaya dipuji istri, supaya dilihat mertua, itu nggak ada artinya, dan kita tidak akan mendapat pahala, dan tidak menjadi nilai ibadah. Capek kita, yang ada kita mendapatkan uang saja. Nah, jadi bekerja karena Allah dan mengharap ridha Allah dan menjalankan perintah Allah, kita akan mendapat pahala. Jadi seletih apapun, kalau niat kita lurus, akan terasa ringan jadinya. Ya, seberat apapun kerjaan kita, kalau tujuan kita akhirat, kalau tujuan kita karena Allah, maka kita tidak akan merasakan letih, kita tidak akan merasakan capek, akan ringan terasa yang kita lakukan kalau niat kita, tujuan kita itu baik dan benar. Tapi yakinlah, kalau niat kita udah nggak benar, ya sudah nggak ikhlas. Ada jemaah saya itu, ya Bu, Pak, Kak, Bang, jemaah saya itu, dia disuruh membersihkan musola, padahal kecil aja musola itu, nggak begitu besar, ya. Nah, tapi karena dia nggak ikhlas, sambil ngedumel, sambil ngomel, membersihkan musola itu. Jadi yang tadinya musola itu dibersihkan hanya mungkin setengah jam aja atau 15 menit, sampai berjam-jam dia bersihkannya. Dan terasa berat dan terasa capek. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak ikhlas. Karena motivasinya, tujuannya itu amplop dan duit. Tujuannya itu supaya dipuji orang, disanjung orang, dikira dia tuh orang baik, orang hebat, orang alim bersihkan musola. Akhirnya musola yang begitu kecil, yang tadinya hanya bisa dibersihkan hanya berapa menit, jadi berjam-jam. Tambah lagi dosa dia. Kenapa? Karena dia nggak ikhlas, ya kan? Udah nggak, dia nggak dapat amplop, nggak dipuji, dapat dosa, jadi nggak ada artinya. Waalaikumsalam, tabarakallah. Silakan masuk. Ya, langsung makan. Alhamdulillah. Semoga Allah membalas. Ya. Kebaikan Pak Haji Ijen dan keluarga. Langsung makan, langsung makan. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang jujur, ini kata ulama. Jadi kita jujur bukan untuk dipuji, bukan supaya dagang kita laku, bukan supaya kita mendapat hasil yang banyak, tapi kita jujur dalam usaha karena Allah perintahkan jujur. Ya, karena dengan kejujuran Allah akan ridho dan berkah hasil usaha kita. Wallahu alam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Silakan Ibu, Bapak, Kakak, Abang, silakan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan sebelum kita masuk hikmah yang berikutnya. Ya, silakan Pak Haji, silakan makan langsung sambil mendengarkan ceramah. Ya, alhamdulillah, tabarakallah. Enggak ada berikutnya, hikmah berikutnya. Istri berbuat baik kepada suami bukan supaya suami cinta dan sayang. Nah, tengok nih Bu, Pak. Ya. Istri berbuat baik kepada suami bukan supaya suami sayang. Karena yang membuat suami sayang bukan istri, tapi siapa? Allah. Ya. Mati-matian istri bersolek, berdandan, pakai wangi-wangian, yang tadinya gemuk menjadi langsing. Tapi kalau Allah belum menggerakkan hatinya, suami nggak akan bisa cinta dan sayang. Nah, bahkan suami mengejek, ya, udah sakit nih belum minum obat, gitu katanya. Ya. Nah, jadi
harus betul-betul luruskan niat. Sekali lagi, tengok nih kata ulama, istri berbuat baik kepada suami bukan supaya suami cinta dan sayang, melainkan agar Allah ridho kepadanya. Masya Allah. Ya. Tadi di awal kita mulaikan, ilahi anta maksudi waridhoka mandubi. Ya Allah, engkau lah yang kami tuju. Ini makanya niat kita ini diluruskan nih masing-masing ini ya, arisan ini. Apakah arisan mau makan ini nikmat ini yang banyak, ada bakso, ada ikan, daging segala macam nih, masya Allah, tabarakallah, nikmat kali makanannya, ya. Jadi dari rumah kan, oh aku nanti makan inilah, tujuannya nggak benar ya. Ya luruskan niat, supaya apa? Supaya Allah ridho. Nah sekali lagi, ya untuk apa kita arisan? Nah yang pertama menjalankan perintah Allah, karena perintah Allah itu kan silaturahim, sesama saudara itu perintah Allah. Ya, apalagi arisan tujuannya mempererat tali silaturahim. Yang ketiga apalagi tujuan arisan ini? Nah, untuk saling kenal mengenalkan. Nah, yang keempat apalagi untuk saling tolong menolong. Kan dengan kita kenal gini, tahu gini, kan kita saling tolong menolong. Nah, ya, nah, jadi harus luruskan niat kita untuk, dan apalagi untuk cari ilmu agama, betul kan? Nah, itu yang lebih utama itu. Mungkin selama ini sibuk dia bekerja, ya kan nggak sempat cari ilmu agama. Alhamdulillah ada arisan, ada Ustadz Eka. Ya, udah. Jadi ketika nanti di hari kiamat, ya, kamu ada nggak kamu belajar agama? Oh ada, dulu sama Ustadz Eka dulu. Ketika arisan, oh oke lah, oke. Nah, kamu selamat, ya, kamu selamat. Karena apa? Karena belajar ilmu agama itu wajib. Haram hukumnya kalau kita tidak belajar ilmu agama. Coba bayangkan, kita kerja pagi sampai malam, udah. Nah kemudian kita nggak ikut arisan, udah. Dari mana kita ilmu agama? Ya kalau kita mau pergi ke masjid dengarkan ceramah, ya kan? Kalau kita nggak pergi ke masjid dengarkan ceramah, kalau kita nggak pergi ke pengajian, wah, bahaya nanti di hari kiamat, ya. Nah untuk itu yang lebih utama lagi dalam arisan itu adalah mencari ilmu agama, karena itu wajib. Ya Rasulullah SAW bersabda yang artinya tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Artinya wajib, apalagi suami-suami ini kan. Nah dia berkewajiban untuk mendidik istrinya ilmu agama. Kalau tidak ya haram hukumnya, berdosa ya. Nah, berusaha untuk mendidik istrinya. Jadi ini tadi kata ulama, istri berbuat baik kepada suami bukan supaya cinta dan sayang, melainkan agar Allah ridho kepadanya. Bila Allah sudah ridho, istri dibuat tenang hatinya dan suami dibalikkan hatinya sehingga cinta, menyayangi dan bertanggung jawab dengan keluarga. Ada apa namanya jemaah, Ustadz katanya, istriku Ustadz melarikan diri. Oh bahaya nih melarikan diri, dalam hati kan. Kenapa Pak bisa melarikan diri? Bisa ditinggal sama istri. Nah itu. Kenapa bisa begitu? Istrinya bisa meninggalkan suaminya karena suaminya bergantung bersandar kepada istrinya, tidak kepada Allah. Ketika istrinya melarikan diri, minggat, dia stres. Tapi kalau suaminya hanya bersandar, bergantung, dan meminta kepada Allah, Allah akan buat hati istrinya itu tenang, tentram, damai, dan merasa betah di rumah. Tapi karena suami yang terlalu cinta kepada istri, tidak kepada Allah, dan dia berharap bergantung dan bersandar kepada istri, ketika sandarannya pergi, dianya stres, dianya sengsara, dianya menderita. Nah, jadi sekali lagi kata ulama ini, kalau kita berbuat baik, ingat, ya luruskan niat. Ini bagi istri yang berbuat baik kepada suami, yang mengurus suami, ya. Jangan supaya dipuji suami, jangan supaya ditambah uang belanja. Nah, ini kan uang belanja. Ya, giliran nggak ditambah uang belanja, istrinya ngomel, sia-sia pun aku, ya, baik-baik sama suamiku, toh aku rajin-rajin juga nggak ditambah uang belanjanya. Nah, itu jangan ya. Jadi luruskan niat, ya. Dan memang kewajiban istri kan berbakti kepada suami. Wallahu alam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Silakan bertanya. Nah, untuk para istri, enggak lah, suami juga lah. Begitu juga suami. Kalau suami menyayangi
suami membantu istri, menyayangi istri, ngasih uang belanja sama istri, jangan supaya si istri makin cinta, jangan supaya istri makin sayang, ya. Nanti giliran istrinya nggak sayang, dianya stres ya. Nah itu. Tapi luruskan niat, memang kita itu memberikan nafkah memang karena Allah dan menjalankan perintah Allah, dan kita mengharapkan ridha Allah. Nah itu ya. Jadi luruskan niat. Banyak jemaah saya itu yang stres. Kenapa? Karena niatnya salah. Orang berbuat sudah niatnya salah, pasti dia akan kecewa. Kenapa kecewa? Karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, itu. Kalau habis waktunya bilang Pak D ya, protokol MC-nya mantap kali MC-nya. Makin ganteng ya, makin tampan. Udah rindu ya. Alhamdulillah bisa datang, tabarakallah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Tiap bulan jadi MC ya. Berkah dapat pahala. Oke, kalau nggak ada, ya empok senyum-senyum itu. Ibu aja yang baju kerudung kuning ini, ibu aja. Ibu aja yang kerudung kuning, kacamata, senyum-senyum ya. Ikan suaminya di rumah ya. Gimana? Ngedianya sendiri? Kayak mana? Istri? Oh iya ya, kena ustadznya ya. Istri ustadz mana katanya? Ya Allah. Jadi sedih ustadznya jadinya. Iya. Jadi mohon maaf saya berbait ya. Bapak, Ibu, Empok, Abang semuanya dengan tidak mengurangi rasa hormat. Ya, tadi kan ada ruqyah berjemaah di rumah. Jadi banyak jemaah yang datang, termasuk kawan-kawan di kampus. Nah, jadi mereka ketika saya berangkat mereka masih di situ. Nggak mungkin kita usir. Udah pergi. Aku ini warisan ini. Oh, lama kali di sini, udah ngapain aja. Nah, jadi ya dengan berat hati gitu nggak bisa datang. Nah, itu Bu Ajaning. Bu Ajaning. Ya, semoga bisa dimaafkan ya. Oh iya betul, jadi kena sendiri jadinya ya. Aduh, kalau Bu Ajaning udah ngomong ini udah kalah lah ustaznya dia. Bu Ajaning sih. Oke, alhamdulillah tabarakallah. Selamat datang, silakan. Masya Allah, orang jauh ya, sehat. Masya Allah tabarakallah ya. Langsung makan. Kemarin saya mendengarkan ustaznya nih. Ustaznya lagi galau ini ya, istrinya nggak datang. Nggak bercanda ya. Masya Allah. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Pertanyaan hikmah yang ketiga, yang berikutnya. Ikhlas adalah karunia Allah. Nah, tengok ini, Bu, Pak, Bangka. Ikhlas itu letaknya di hati. Itu merupakan karunia Allah, pemberian Allah. Bukan dengan kita usahakan, bukan karena amal ibadah kita. Ya? Nah, itu. Ya, bukan karena amal ibadah kita bisa ikhlas. Bukan karena amal tahajud kita bisa ikhlas. Ya? Tapi ikhlas itu karunia pemberian dari Allah. Nah, dan tetap juga harus diusahakan. Nah, tapi harus diingat, bukan karena usaha kita atau amal ibadah kita, tabarakallah, selamat datang. Ya silakan langsung makan ke dalam. Ya, kita bisa ikhlas dalam beramal ibadah. Nah, coba lihat nih kata ulama ini. Ikhlas adalah karunia Allah, pemberian Allah. Kita hanya bisa usaha. Tengok itu. Ada orang yang banyak tahajudnya, banyak iman, banyak amal ibadahnya, tapi dia belum ikhlas. Kenapa itu? Karena memang bukan karena kemampuan kita, kekuatan kita, amal ibadah kita bisa ikhlas. Nah, tapi kenapa? Untuk bisa ikhlas, ya, memang karena pemberian Allah, tapi kita harus usaha. Bagaimana usahanya agar bisa ikhlas? Yang pertama, jangan ingin diketahui orang. Nah, ini cara belajarnya. Kalau kita sedekah, usahakan jangan ingin diketahui orang. Ya. Nah, kalau kita sedekah, usahakan jangan dilihat orang. Sembunyi-sembunyi. Nah, ini untuk belajar ikhlas. Ayo makan dulu, Bang. Makan. Makan dulu lah. Sehat ya? Sehat. Ya, alhamdulillah.
Tabarakallah. Ya. Nah, gitu dulu cara belajarnya. Jangan ingin diketahui orang. Terus yang kedua, jangan ingin dilihat orang. Nah, kalau kita ngasih sedekah, duit, apa segala macam, jangan ingin dilihat orang. Ya. Terus yang ketiga, jangan ingin dipuji. Ya. Jangan ingin dihormati, jangan ingin dipuji. Agar apa? Agar bisa ikhlas, mutlak, hati bulat semata-mata karena Allah dan mengharap ridha Allah. Gitu dulu riadohnya, latihannya. Karena ikhlas ini butuh riadoh, butuh latihan, butuh mujahadah. Nggak bisa kayak membalikan telapak tangan. Aku ikhlas ngurus istriku, ngurus suamiku, nggak bisa langsung bilang begitu. Mesti bertahap, mesti riadoh, mesti latihan, mesti mujahadah. Ya. Nah, itu nggak bisa kayak kita beli cabai, beli tempe, di situ beli, di situ ada, kayak membalikan telapak tangan. Nah, itu. Kemudian berikutnya, yang keempat, jangan ingin dihargai untuk bisa ikhlas. Ya. Kemudian yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Nah, jadi kalau kelima ini kita laksanakan, kita jalankan, insya Allah kita akan bisa ikhlas. Allah akan menganugerahkan, Allah akan memberikan keikhlasan ke dalam hati kita. Nah, maka kita pancing dulu pintu-pintu keikhlasan. Nah, kita pancing, artinya kita mengundang rahmat Allah berbentuk keikhlasan. Kita mengundang. Kalau nggak diundang, Allah nggak akan berikan. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk duduk di warung kopi langsung bisa ikhlas. Itu nggak akan mungkin terjadi. Ya, nggak mungkin kita tanpa belajar kita bisa ikhlas. Itu nggak akan mungkin terjadi. Ya, jadi kita undang dulu rahmat Allah berupa keikhlasan itu, ya, pemberian Allah kita undang. Bagaimana cara undangnya? Jangan ingin diketahui orang, jangan ingin dilihat orang, jangan ingin dipuji, jangan ingin dihargai, jangan ingin dibalas budi. Itu tahap awal belajar ikhlas. Nanti kalau sudah duduk hati kita, udah mantap hati kita, bulat, kita berbuat semata-mata karena Allah dan mengharap ridhonya. Nah, ketika kita ingin sedekah terang-terangan, silahkan. Nah, atau kita mau coba misalnya belajar, kita ini kan belum ikhlas, kita sedekah terang-terangan, ya nggak apa-apa. Ketika ada terbesit hati, oh, kau tunjukkan aja uangmu itu, sedekahmu itu kepada orang lain, kita langsung baca istighfar, astagfirullahaladzim, atau baca ta'awudz, auzubillahi minasyaitonirrajim, begitu. Ketika nanti nafsu, kemudian setan membisikkan, oh, kamu sedekah, panggil orang-orang supaya kamu dikira orang hebat. Nah, langsung istighfar dalam hati, astagfirullahaladzim. Langsung baca ta'awudz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu setan pergi. Hawa nafsu melemah, terkekang hawa nafsu. Ya. Nah, insya Allah kita akan bisa ikhlas murni berbuat itu sedekah karena Allah dan mengharapkan ridha Allah. Itu pentingnya manajemen hati. Nah, ya, kita tata hati kita supaya jangan masuk bisikan-bisikan yang merusak amal ibadah kita. Itu kajian tasawuf. Nanti malam ada kajian tasawuf, kalau ada waktu datang. Kita Hikam, karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Itu lebih dalam lagi dikupas tentang ikhlas. Nah, kalau ini kan umum-umum aja nih manajemen hati ini, yang gampang dicerna, gampang dipahami, ya. Nah, wallahu alam. Silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, masyaallah, tabarakallah. Udah makan? Ada ya, silakan, masyaallah, tabarakallah. Senang aja ya, senyum aja, senang kali tengoknya. Kayaknya baru dapat duit ini. Amin ya. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang belajar ikhlas, ya. Kalau kita memberi jangan tahu orang. Iya, betul. Jadi bagaimana Pak Ustadz kalau kita memberi sedekah, kita belinya kan di kedai. Ya. Udah pasti orang tahu ini Bu Rama kok belinya banyak kali kan gitu. Dia kan tanya, Ya. Untuk apa ini Bu? Saya jawab, mau untuk orang yang tidak mampu. Tentunya saya jawab pasti seperti itu. Itu cuman Pak Ustadz. Ya. Pasti tahu orang. Mana nggak saya panggil ke rumah Pak Ustadz.
saya antar ke rumah tapi awalnya itu di kedai belinya. Nah, jadi gimana tuh Pak Ustadz? Iya. Apakah itu merupakan belum ikhlas? Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah, tabarakallah ya. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau kita mau sedekah gitu ya, kemudian orang kan akan tahu gitu. Kalau misalnya ditanya gitu, nah itu macam mana? Nah, jadi bisa kita mengatakan sejujurnya ya kepada orang itu, tapi tetap kita jaga hati kita. Nah, ketika ada bisikan, udah kamu riya aja, udah kamu nggak usah kamu tunjukkan amal kamu sama orang lain. Nah, ketika ada muncul bisikan-bisikan seperti itu, maka cepat-cepat istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu insya Allah terjaga hati kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tadi yang kata ulama ini tuh tahap belajar, ya. Nah, jangan dilihat orang, jangan diketahui orang, jangan ingin dipuji, jangan ingin dihargai, jangan ingin dibalas budi supaya kita bisa ikhlas. Tapi toh kalau misalnya kita mau sedekah tetap juga nampak orang, ya nggak apa-apa. Tinggal lagi kita jaga terus hati kita, ya. Jangan gara-gara ada orang dilihat kita nggak jadi sedekah, itu juga nggak boleh, ya. Nah itu tetap aja luruskan niat kita, ya. Nah ketika ada bisikan-bisikan supaya kita ingin menonjolkan amal ibadah kita, tetap kita istighfar, kemudian kita baca ta'awudz. Itu untuk menjaga supaya hati kita tetap terjaga, tidak dibelokkan oleh setan dan hawa nafsu yang sehingga bisa merusak amal ibadah kita, ya. Jadi intinya jangan gara-gara akan diketahuin orang kita nggak jadi sedekah, jangan, ya. Itu juga buruk. Nah, takut nanti kalau aku sedekah nampak orang nanti nggak ikhlas, nanti dipuji orang, jangan, ya. Nanti aku dikira orang hebat, nanti aku dikira orang kaya, nanti aku dikira orang yang dermawan, jangan begitu, ya. Nah, itu lebih buruk lagi. Nah, jadi udah kalau nampak orang misalnya, ya udah tetap aja kita sedekah sambil luruskan niat, sambil kita istighfar dan zikir. Itu akan menjaga hati kita dari bisikan-bisikan setan yang merusak amal ibadah kita. Nah, itu. Memang setan tuh selalu itu menjerumuskan supaya kita tidak ikhlas. Nah, supaya kita itu tadi, supaya rusak amal ibadah kita. Nah, itu, ya. Dan sekali lagi latihannya perbanyak. Jadi yang saya bilang tadi, kata ulama tadi, perbanyak sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalaupun misalnya nggak bisa terhindari nampak orang lain, ya nggak apa-apa, sedekah aja. Nggak mungkin kita usir, kau pergi dulu sana, aku mau sedekah. Juga nggak mungkin begitu, ya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui jawabannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, yang lain lagi ada? Ya baik Ustaz. Ya, alhamdulillah. Di storing ini. Storing. Ada ke sana ya. Ya. Oke. Yes. Ya. Oke. Mungkin ini segera pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ikhlas memang hanya satu kata, gampang diucapkan tapi sulit diperbuat karena tidak kelihatan, kan gitu. Nah, tolak ukurnya itu gimana? Ketika seseorang itu ingin berinfak atau sedekah, dia ikhlas atau tidak, gitu. Karena tidak bisa dirasa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz. Tunggu. Satu. Saya lupa. Saya udah tua tuh, udah ubah nama saya itu bareng dia. Tunggu Pak Adi, bentar ya. Oke. Alhamdulillah, senang, tabarakallah. Ustaz, bagaimana tolak ukurnya kita ikhlas atau tidak, gitu ya? Iya, karena tidak bisa dilihat. Dan tidak dirasa, kan gitu, kan gitu. Oke, iya. Ini ada ulama tasawuf mengatakan, bukan kata saya, ya. Kalau kita misalnya begini, ini untuk mendekati paham, ya. Kayak kita buang sampah. Kita buang sampah, ada nggak kita ingat-ingat? Nggak ada. Satu. Yang kedua,
Maaf sekali lagi, kayak kita buang hajat di kamar mandi. Ada nggak kita ingat-ingat? Nggak ada. Begitu juga. Jadi kalau kita beramal ibadah maupun sedekah, kalau udah nggak kita ingat-ingat dan kita tidak mengharapkan pujian, sanjungan, kita lupakan amal ibadah kita, disitulah letak keikhlasan itu. Ini kata ulama. Jadi gitu aja ukurannya. Tapi kalau masih kita ingat-ingat, kita butuh sanjungan, ya, kita butuh pujian, kemudian kita ingat-ingat pahala besarnya pahala terhadap amal ibadah yang kita lakukan, itu masih belum sempurna keikhlasannya. Gitu Pak D. Itu kata ulama. Terus yang kedua. Ya, sudah pasti kalau jika yang kedua nih ya, yang kedua ya. Ini yang belum tadi hanya sambungan. Yang sambungan aja. Ya. Pasti kita berinfak sedekah pasti namanya mengharapkan pahala. Ya. Mengharap itu pasti. Ya. Nah, apakah itu mesti dikatakan ikhlas? Itu pasti mengharapkan pahala yang besar. Ya. Apakah itu sudah dikatakan ikhlas? Itu yang sekedar ya penjelasan yang pertama. Ya. Dan yang kedua, ketika kita satu dulu lagi. Saya jawab dulu. Masya Allah. Ini kalau orang pintar begitu dia pertanyaannya kan. Jadi susah. Jadi mesti dicerna dulu kan. Ya, ustaznya jadi kelabakan ustaznya. Iya, bersambung. Jadi ada rentetannya, ada anak-anaknya ya kan. Satu pertanyaan tapi berderet. Alhamdulillah tabarakallah. Kalau kita sedekah mengharapkan pahala, apakah itu sudah ikhlas? Sudah ikhlas. Cuman taraf keikhlasannya belum sampai bagus, belum sampai ikhlas yang betul-betul murni keikhlasan. Nah, untuk orang-orang awam ya nggak apa-apa, dia beramal ibadah mengharapkan surga, karena surga dia sedekah supaya naik pangkat jabatan, ya nggak apa-apa, itu untuk orang awam, orang yang belum ngerti ilmu agama, dan untuk memotivasi dia supaya sedekah. Karena nggak bisa langsung di-cut langsung, oh kau nggak boleh kau sedekah, kau mengharapkan pahala. Oh, nanti nggak diterima amal ibadahmu. Akhirnya dia nggak akan sedekah-sedekah. Ini pendapat ulama-ulama tasawuf. Jadi untuk tahap awal, untuk keikhlasan orang awam itu dibolehkan. Tapi kalau orang yang sudah dekat kepada Allah, para muqarrabin, kemudian orang sudah mengenal Allah, nah itu keikhlasan mereka memang sudah bagus ya. Sudah tidak mengharapkan surga, mengharapkan pahala. Mudah-mudahan mereka beramal ibadah karena Allah dan mengharap ridha Allah. Seperti seorang sufi wanita, siapa namanya, Rabi'atul Adawiyah. Dia beramal ibadah bukan surga, bukan takut neraka, Rabi'atul Adawiyah. Tapi dia beramal ibadah karena dia cinta kepada Allah. Itulah puncak keikhlasan yang paling tinggi ya. Mahabbatullah, cinta kepada Allah. Itu kajian tasawuf di kitab Al-Hikam itu ada. Nah, begitu Pak De ya. Jadi nggak apa-apa, silakan ya. Kita pingin naik jabatan, pingin ini. Cuman kita harus meningkat lah. Makin lama keikhlasan kita mungkin harus semakin baik ya. Nah, jangan sampai mentok di situ aja. Itu makanya kita gunanya belajar dari mulai buayan sampai ke liang lahat supaya keikhlasan kita betul-betul murni. Nah, kayak tadi itu di awal kan, ilahi anta maksudi waridhaka madlubi. Ya Allah, engkau yang kami tuju, benar-benar Allah yang kita tuju ini, belajar ini. Bukan karena makanan yang enak ini, ada bakso, aduh ngiler juga baksonya yang udah lapar lagi nih. Nah, alhamdulillah tabarakallah tuan rumah ya. Naibul baik, bukan karena ini makanannya banyak, bukan. Betul-betul kita datang ini memang karena Allah yang kita tuju. Kalau Allah yang sudah kita tuju, yang lainnya dapat. Kita dapat rezeki nanti insya Allah, kita dapat kesehatan, kita dapat kekuatan, kita dapat hidayah. Ya, ini insya Allah nanti nih dapat hidayah, dapat rezeki di kemudahan, dan kita akan dijauhkan dari bala bencana. Ya, kalau Allah udah ridho, kalau Allah udah suka apa yang kita lakukan, itu aja, dunia akan dikasih. Nah, itu wallahu a'lam. Silakan Pak De yang kedua. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya yang lupa. Pak jadi tadi. Lebih bagus yang bertanya yang lupa daripada Ustaz yang lupa. Jadi yang kedua Ustaz, jadi ketika kita berinfak atau sedekah kan gitu, ada yang mengatakan bahwasanya harus disebutkan kepada siapa infak sedekah itu pahala. Dan ada juga yang mengatakan cukup dalam hati ataupun dalam hati kita, oh ini infak ke sini. Ketika saya memberi infak untuk keluarga saya, harus disebutkan nama anak, ami, istri dan sebagainya, infak sedekah untuk nama ini. Atau ada nama almarhum orang tua. Itu gimana Ustaz? Atau hanya cukup sekali aja? Begitu. Ya, tabarakallah, bagus sekali. Kayaknya ini yang kuat nih.
Ustaz ini macam-macam aja nih. Ya. Alhamdulillah. Oh ini yang mantap ini. Apa tadi suaranya ini? Ya. Kalau kita sedekah, ya. Kalau sudah orang tua kita, ada ulama mengatakan nggak apa-apa pakai bin. Misalnya saya sedekah ini Eka bin Boydi Pramono, nggak perlu pakai sebutkan nama orang tua. Karena apa? Karena sudah ayah kandung kita langsung. Tapi kalau misalnya orang lain, ada pendapat ulama yang lain mengatakan harus pakai Eka bin Boydi Pramono. Nah itu ada dua pendapat ulama, ya. Nah tapi kalau saya sering jemaah-jemaah saya itu saya suruh kalau misalnya saya meruqyah, ya, itu saya suruh menggunakan pakai bin atau bintinya, dan juga saya suruh kalau misalnya sedekah tetap nama orang tuanya itu dipakai. Nah kalau laki-laki dia pakai bin, ya, kalau misalnya perempuan dia pakai binti. Nah gitu. Sekarang ada dua pendapat ulama. Jadi ada yang langsung aja, tapi kata Ustadz Somad nggak perlu dipakai binnya, bin bapaknya, karena udah salah langsung, karena itu orang tua kita kandung. Ini kata Ustadz Somad. Nah ya, kemudian ada ulama lain mengatakan pakai, karena seperti amplop itu kalau nggak pakai perangko dia nggak akan sampai. Nah, ini perumpamaan untuk mendekati paham. Begitu juga kalau kita sedekah nggak pakai bin, misalnya Eka, kan banyak ini Eka di dunia ini nama Eka, tapi kalau Eka bin Boydi Pramono nggak mungkin sama. Nah ini pendapat ulama yang lain. Jadi tinggal Pak dia mau pakai ulama yang mana suka hati. Nah mau pakai bin Boydi Pramono, Handoko bin Boydi Pramono, atau pakai Handoko aja, karena otomatis kan sudah ayah kandung itu, gitu. Jadi nggak perlu lagi sebutkan ayah kandungnya bin siapa. Tapi tetap kalau misalnya akad nikah itu dipakai, itu disebutkan. Aku nikahkan kau dengan ini, misalnya perempuan dia kan binti, mesti disebutkan itu. Nah, misalnya dia Fatima binti Paijo misalnya, mesti disebutkan kalau dia nikah, ya akan nikah. Nah itu. Dan kalau dia bukan bapaknya nggak boleh. Bin apa kalau misalnya bukan bapaknya? Misalnya dia di luar nikah, bin Abdullah, hamba Allah. Ini kata ulama. Jadi nggak boleh dia nisbahkan kepada bapaknya. Kenapa? Karena itu bukan bapaknya. Nah gitu. Jadi bin Abdullah, maksudnya hamba Allah. Gitu. Itu untuk orang yang lahir di luar nikah. Wallahu alam, hanya Allah alam bisawab, hanya Allah yang tahu jawabannya. Ya. Ada lagi, silakan. Waktunya Pak De? Oh ada, masya Allah. Pak De kira-kira ada waktunya? Ini tolong bilangkan ya kalau ada habis waktunya ya. Giliran Pak Haji Idin mau waktunya pula ada mau habis. Jangan marah Pak Haji Idin ya, memang ini bercanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada dua yang mau ditanya. Alhamdulillah tabarakallah. Ustaz, tapi janji abis ini makan nanti ya. Ya, Masya Allah tabarakallah, senang alhamdulillah. berhubung waktu Oh enggak, masih banyak waktunya kan Pak MC alhamdulillah. MC baru kenalkan dulu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin ini buat pribadi saya, Ya, alhamdulillah. atau mungkin Buat kita semua. buat kita semua Ya, malam penting. ini. Buat saya juga. Sederhana aja Pak Ustadz. Jadi hubungannya, pertanyaannya gini, Iya. dalam hal kita bersiraturahmi, Iya. dilarang kita memutuskan hubungan silaturahmi Pak Ustadz. Oh, haram hukumnya. Haram hukumnya Pak Ustadz. Haram. Jadi apabila kita berhubunganlah dengan seseorang, Ya. kalau tetap kita lanjuti pembicaraan atau apa, hanya membawa lebih banyak mudaratnya, dosanya. Ya. Artinya bukan kita bilang kita lebih baik, tidak. Ya. Tapi apabila kita jalin hubungan tadi, lebih banyak mudaratnya, dosa yang timbul. Artinya dosa dengan timbulnya, mungkin sebagai manusia yang biasa kita dengan kejadian itu kita lebih lupa atau lalai pada Allah, misalnya zikir kita, gara-gara itulah kelemahan kita. Jadi pertanyaannya, apakah berdosa dengan kondisi atau kasus seperti itulah? Demikian Ustaz, satu soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasanya katanya dua. Tadi kamu lagi nanti ya. Tapi satu lagi macam Ustaz. Iya, pintar. Alhamdulillah. Ya, pintar alhamdulillah. Tabarakallah. Bagus sekali ya. Jadi maaf saya berdiri ya. Kalau kita ingin menjalin tali silaturahim sama seseorang, kemudian kalau kita lakukan lebih banyak mudaratnya, lebih banyak dosanya. Nah itu macam mana tindakan kita, gitu ya?
sedangkan memutuskan tali silaturahim haram hukumnya. Nah itu. Jadi kalau kita memutuskan tali silaturahim, kita akan mendapat dosa, rezeki kita seret, kemudian kita akan mendapat bala bencana dari Allah. Nah makanya nggak boleh. Nah terus bagaimana tindakan kita? Nah kalau lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, ketika kita menjalin tali silaturahim sama dia, ya lebih baik jangan jalin tali silaturahim. Tapi tetap nggak boleh kita putuskan, ya. Nah, jadi jaga jarak, betul. Kalau misalnya ketemu dia, ya sekedarnya. Jangan sampai lama kali. Kenapa? Kalau lama kali bercengkrama, takutnya menimbulkan dosa, takutnya membawa mudarat. Nah, tetap kita nggak boleh nggak cakepan. Nggak boleh nggak cakapan, tetap kita say hello kalau misalnya jumpa. Nah, apa kabar, tanya segala macam, dan sekedarnya. Nah itu. Dan untuk pun kita dekat kali, nah usah jangan sampai dekat kali, karena dia kan akan merusak akidah kita, akan merusak keimanan kita. Karena kita ketahui dia itu orangnya yang tidak baik. Tapi Pak Jidin, tapi yang lebih baik lagi kita nasihati. Iya, karena begini Rasulullah SAW bersabda yang artinya apabila kita melihat kemungkaran maka cegahlah dengan 3 kata Nabi. Yang pertama dengan kekuatan, ya kekuatan. Kalau kita nggak mampu dengan lisan, ini kata Nabi, kita bilang bapak, ibu, sikap bapak, akhlak bapak itu nggak baik seperti itu. Nah, kita nasihati. Kalau misalnya nggak mampu kita nasihati, maka yang terakhir kata Nabi, dengan hati kita ingkari perbuatan buruk dia, karena perbuatan buruk dia itu dilarang oleh agama. Satu lagi yang lebih apa yang harus kita lakukan, kalau lidah kita nggak mempan, kalau cakap kita nggak mempan, coba kita minta tolong dengan orang yang berpengaruh. Misalnya dia sering mengaji, cari ustadz yang dia senang, yang dia segani. Nah, pakai lidah kita, omongan kita bilang sama Ustadz, Ustadz tolonglah Ustadz, nasihati itu saudaraku, keponakan aku. Karena kalau aku yang menasihati, dia nggak mempan, dia ngelawan Ustadz. Nah, begitu. Jadi kita minta tolong orang lain, ya, seorang Ustadz atau cendik pandai atau orang yang berpengaruh, ya, yang punya banyak ilmu pengetahuan untuk menasihati saudara kita. Ya, kalau kita nasihati, mungkin dia nggak mempan. Mungkin dia nggak akan mau berubah. Nah, itulah tahap-tahapnya agar apa? Agar terus terjalin tali silaturahim antara kita dengan dia. Karena kalau kita terus berteman sama dia, karena alaknya buruk, ya kan? Seperti kata Nabi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan terkena bau harumnya. Dan barang siapa yang berteman dengan pandai besi, maka dia akan kena bau bakarannya. Jadi kalau kita berteman, ya, bergaul dengan orang yang akhlak buruknya, maka rusak agama kita, rusak akidah kita. Gitu ya Pak Jidin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang kedua Pak Jidin. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Saya dapat pahala. Alhamdulillah Ustaz. Jadi juga lah bagi saya mungkin ada mati. Oh, udah hidup masih hidup. Iya, banyak. Nah, yang kita yang lain atau kita kembalikan aja lah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena urusan itu kan datang dari Allah. Karena kita nggak mampu gitu. Karena cara ngomong pun nggak bisa. Jadi pertanyaan yang kedua Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah. Ini masalah manajemen hati. Masya Allah, manajemen hati. Oh. Ya. Sederhana lah kita. Kalau mendapat, contoh kita dapat rezeki, atau apa keinginan kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sekarang bagaimana caranya kita belajar menerima apa yang kita minta tidak sesuai dengan keinginan kita. Contoh kita mau berharap dapat cara rezeki yang nyata lah 100.000, ternyata 50. Bagaimana supaya kita ridho atas ketentuan dari Allah. Jadi tahapan-tahapannya apa aja Pak Ustadz, ya kan? Karena kita juga sebagai hambanya kan tidak memaksakan.
Demikian aja singkat Pak Ustaz. Jadi itu aja. Lebih kurang saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Terima kasih ya Pak Haji Idin. Ya Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa ridho terhadap ketentuan yang Allah buat, yang Allah takdirkan? Nah, ini bagus pertanyaannya mengenai hati. Ya, ini pekerjaan hati. Ya. Nah, ini banyak dialami dialami orang-orang ya. Nah, umumnya. Nah, jadi untuk ridho itu pekerjaan hati. Ya. Jadi kalau hati, sepanjang hati kita masih belum baik, masih kotor, maka kita tidak akan bisa ridho.